Februari. Misalkan datanya kita sudah sampai sini, maka ketika kita ramalkan April, jadi kalian nanti akan membuat tabel data. Jadi datanya itu dia per hari. Misalkan Shalom, selamat pagi semua. Jadi puji Tuhan ya, karena channel akun YouTube ini saya sudah buat. Jadi ini memang khusus buat pembelajaran daring kita. Jadi kedepannya mungkin kita akan menggunakan fasilitas seperti ini ya. Jadi saya akan membuat video untuk kalian. Jadi kalian nanti akan menonton dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang akan saya ajarkan kepada kalian. Jadi untuk pembelajaran kita kemarin kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Ya, turunan. Berikutnya bab selanjutnya adalah integral. Ya, jadi kita mau tahu ini fungsinya integral ini seperti apa ya. Nanti kalian lagi bertanya, ini integral digunakan tidak dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya kadang-kadang memang agak sulit untuk kita jawab ya, karena secara tidak langsung atau mungkin secara tidak kasat mata mungkin pembelajaran matematika seperti turunan, integral dan lain-lain sepertinya tidak bersentuhan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pada faktanya adalah bahwa segala sesuatu yang kalian dapatkan, misalkan rumah atau alat-alat elektronik yang lainnya, semuanya itu kan berasal dari matematika. Nah, khusus untuk integral ini sebenarnya dia dari mana sih, apa fungsinya dan apa menariknya. Nah, oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai integral. Jadi stay tune terus di sini. Ya, baik ya, kita akan langsung saja mulai pelajaran kita pada hari ini. Jadi bab yang kita akan pelajari berikutnya adalah integral ya. Integral. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar kata integral? Ya, jadi mungkin di PKN kalian pernah mendengar kata integrasi atau disintegrasi kan? Ya. Jadi pemahamannya sebenarnya hampir sama dengan integral ya. Jadi kalau integrasi itu makna yang mendekati itu yang saya tahu bahwa integrasi adalah memadukan ya. Memadukan beberapa unsur atau elemen menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, sebenarnya pengertiannya atau pemahamannya sama saja sebenarnya dengan integral yang akan kita pelajari. Ya. Nah, untuk sampai pada pengertian itu ya, jadi saya akan kasih dulu sebuah koordinat ya, supaya kalian mengerti kenapa kita harus menggunakan integral. Bagaimana sih pentingnya integral? Jadi di sini saya buat sebuah koordinat kartesius ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Oke. Nah, sekarang saya buat di sini garis x sama dengan misalkan 5 ya. Kemudian di sini saya buat lagi garis y sama dengan 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caramu atau cara kalian mencari luasan yang dibatasi oleh garis y sama dengan 6, kemudian garis x sama dengan 5, kemudian garis x sama dengan 0 dan garis y sama dengan 0. Bagaimana cara mencari luasan ini ya? Jadi mungkin ada yang bisa langsung jawab ya, karena ini mudah saja, anak SD pun pasti mengerti ya. Jadi lihat ini bentuknya seperti segi 4, jadi luas ya pasti
logika berpikir kita pasti mengarah ke panjang kali lebar ya. Jadi panjangnya itu karena dia 0 sampai 6 di sini berarti 6 kali ya lebarnya adalah 5, itu sama dengan 31 satuan. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang ini ilustrasi yang pertama ya. Kemudian ilustrasi yang kedua seperti ini. Saya buat lagi koordinat kartesius sama seperti tadi. Ini X, ini Y ya. Kemudian saya punya garis apa? Ya, kalau program linear di kelas 10 ini garis apa? Y sama dengan X toh? Ya, jadi ini Y sama dengan X. Kemudian saya punya atau saya bikin lagi garis di sini, katakanlah X sama dengan 4 ya, X sama 4. Sekarang bagaimana cara kalian mencari luasan yang seperti ini? Oke, bagaimana cara mencari luasan ini? Ya, langsung bisa ketebak ya hasilnya ya. Jadi kalau logika berpikir kita pasti karena bentuknya segitiga, maka langsung saja alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya berapa? Karena dia dari 0 sampai sini 4, berarti 4 kali tingginya berapa coba? Oke, berapa tingginya? Ya, tingginya 4 juga ya, karena di sini kan Y sama dengan X. X-nya 4, berarti Y sama dengan 4. Berarti tingginya 4 per 2 kan? Jadi sama dengan 4 kali 4, 16 bagi 2, 8 satuan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ya, contoh ketiga saya buat lagi koordinat kartesius seperti tadi ya. Nah, ini X, ini Y. Oke. Sekarang saya punya kurva fx seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian saya punya garis, katakanlah X sama dengan 2, kemudian garis X sama dengan 8. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kalian mencari luasan yang dibatasi oleh kurva ya, kurva, katakan dia kurva fx ya, y sama dengan fx ya, kurva y sama dengan fx, kemudian dibatasi oleh garis x sama dengan 2, kemudian dibatasi lagi oleh garis x sama dengan 8 dan y sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencari luasan seperti ini ya. Jadi merepotkan ya, bingung kan? Nah, kalau logika berpikir kalian, pastinya kalian akan buat ya, kalau saya perbesar ini ya, jadi misalkan begini ya, kalian akan buat batangan-batangan ya, batangan-batangan seperti ini, kemudian kalian akan mencari satu persatu ya. Batangan ini kita bagi 2 dulu, jadi ini kayak bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga ini kalian cari berapa nilainya, kemudian tambahkan dengan segitiga yang bawah ya. Tapi apakah itu efektif? Sangat-sangat merepotkan ya. Jadi disinilah fungsi dari yang namanya integral. Jadi integral tadi ya. Jadi luasan tadi kita bisa cari dengan menggunakan yang namanya formula integral ya. Jadi integral simbolnya seperti ini ya, integral dari misalkan 2 sampai 8 kemudian fx. Nah, tapi harus kita tahu dulu fx ini apa ya, fx guys. Maka akan kita temukan nanti jawabannya ya, tapi nanti kita akan pelajari. Ini cuma contoh saja supaya kalian paham bahwa tidak semua luasan itu dapat dicari dengan semudah mencari segi 4 atau segitiga ya. Kadang-kadang lengkungan-lengkungan aneh-aneh begini ya, asalkan ditahu fx nya
bisa kita menggunakan integral untuk mencari luasannya ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi fungsi-fungsi aneh ya, dalam tanda kutip aneh seperti ini, kita bisa mencari dengan mudah menggunakan integral. Jadi tidak perlu lagi kalian mencari satu-satu seperti ini ya. Dan ini kan 2 sampai 8, jadi dia akan menghitung semua titik dalam ruang ya. Jadi kalau ini kan batangan-batangan ini kan kalian taruh misalkan jaraknya sekian, tapi kan bisa saja ini mendekati nilai 0 ya. Jadi fungsi integral ini dia akan menghitung semua titik dalam ruang sampai sekecil atom sekalipun ya. Jadi nah itu fungsi dari integral salah satunya ya. Nah sekarang kita akan coba ke rumus dasar atau sifat-sifat dari integral ya. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat lagi ya, apakah integral hanya untuk mencari luasan? Ya, jadi jawabannya tidak. Akan banyak fungsi integral yang kita pakai ya. Kalau di level SMA selain luasan, kita juga menggunakan integral untuk mencari volume suatu benda putar ya. Suatu benda putar ya. Jadi misalkan saja nih kita singkat saja karena ini ada materi khusus memang ya. Jadi kalau misalkan saya punya garis Y sama dengan X misalkan, saya akan putar dia sejauh sumbu X ya, sumbu X, maka dia akan seperti ini ya. Nah dia akan menjadi kerucut ya. Jadi kalau saya putar yang ini ya, ini misalkan ya, dia kan berubah menjadi kerucut. Nah itu kita bisa menggunakan fungsi integral untuk menghitung volume dari kerucut ini ya. Jadi garis ini yang kita putar akan membentuk kerucut dan dapat kita temukan volume. Tapi nanti itu akan di pembahasan selanjutnya ya. Oke. Nah apakah volume saja yang dihitung? Tidak ya. Jadi fungsinya banyak sekali lagi ya. Dalam fisika kuantum ya, dalam fisika kuantum kita bisa menemukan probabilitas elektron dalam suatu sumur potensial tak hingga ya dengan menggunakan konsep integral tadi. Jadi integral dari min tak terhingga sampai tak terhingga ya. Ya, tapi itu nanti di pelajaran fisika ya, fisika kuantum kalau kalian mau belajar nanti fisika kuantum. Jadi bagaimana kita mencari posisi suatu elektron ya, karena elektron itu sifatnya dia bergerak acak, tidak beraturan ya. Nah kalau tidak beraturan seperti itu, hanya kita bisa dekati ya, kita bisa persempit apapun ruang potensialnya di sini. Jadi kita bisa menemukan di mana posisi dari elektron itu sendiri ya. Itu nanti akan ada pembahasan khusus ya mengenai sumber potensial ya. Jadi kapan-kapan kita akan belajar mengenai sumber potensial. Oke, kita akan mulai dari formula dasar dari integral. Jadi kalau di buku kalian mungkin seperti ini ya, integral fx dx ya. Oke. Fx dx. Nah, ini kita sebut dengan integral tak tentu ya. Nah, jadi ada kita bagi dua nanti ya, ada integral tak tentu, ada integral tentu ya. Nah, jadi kita akan bahas dulu yang ini, integral tak tentu ya. Sekarang integral tak tentu itu formulasinya itu kalau di buku kalian ya. Jadi misalkan saya punya integral ax pangkat n dx, maka ini bisa diselesaikan dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 dx plus c ya. Nah seperti ini ya, dulu kalian ya sama saja ya. Jadi ax n plus 1 per n plus 1 ya
sorry di X nggak ada lagi ya, plus C ya. Jadi fungsi yang seperti ini ada syaratnya ya, n nya itu tidak boleh min 1. Nanti dia akan jadi len ya, dia ada pembahasan sendiri nanti. Tapi ya syaratnya n tidak boleh min 1. Kenapa n tidak boleh min 1? Bayangkan kalau isinya n min 1, jadi min 1 tambah 1 kan 0, jadi sesuatu di belakangnya pasti infinite, jadi nggak akan ketemu jawabannya. Maka nanti ada pembahasan khusus mengenai apa kalau n nya sama dengan min 1 ya, jadi itu ada pembahasan khusus mengenai. Jadi kita fokus ke sini dulu, persamaan seperti ini. Saya kasih contoh ya. Contoh misalkan berapakah integral dari misalkan 5x pangkat 4 dx. Nah, gampang saja ya, karena kita mengikuti rumus yang tadi, maka dia akan berubah jadi 5x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 tambah c ya. Jadinya berapa? 5x pangkat 5 per 5 tambah c. Ini habis, jadinya x pangkat 5 tambah c. Nah, coba kalian lihat ini ya. Kalian mengingatkan apa ini coba kalau kalian lihat polanya? Ya betul ya, jadi ini ada kaitannya dengan apa? Tuh, turunan ya. Ya ini ada kaitannya dengan turunan. Coba kalian turunkan ini ya, kalau turunkan jadinya berapa? Betul ya, 5x pangkat 4, ini pindah 5, kemudian pangkat dikurang 1. Jadi integral itu biasa disebut juga dengan anti turunan ya. Jadi masih ada hubungannya dengan turunan kemarin. Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua, misalkan integral dari 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 6 dikurang 100x pangkat 8 tambah 2x tambah 5 dx. Nah, gimana cara pengerjaannya itu? Ya mudah ya, sesuai dengan aturan yang tadi, yang seperti ini ya. Nah, jadi berapa? 5x pangkat 4 per 4 ya, karena 3 tambah 1 per 3 tambah 1 ya. Kemudian ditambah dengan 2x pangkat 7 per 7 dikurang 100x pangkat 9 per 9 ditambah 2x pangkat 2 per 2 ditambah, nah kalau tidak ada x yang diintegralkan dia langsung muncul nilai x tambah c. Jangan lupa ya, karena ini integral tak tentu. Kalau integral tak tentu maka dia akan berupa persamaan yang mengandung variabel x atau y. Karena apa? Karena memang nilainya belum tentu ya, karena di sini tidak ada batasannya ya, batasannya berapa sampai berapa kita nggak tahu ya. Maka di sini tambah c. Nah, itu integral tak tentu. Oke, contoh lagi, contoh terakhir ya, untuk apa sifat yang pertama ya, yang dasar ya. Misalkan lagi integral dari katakanlah 2x kemudian akar x pangkat 5 ya, per 3 akar x ya. Oke, dx. Gimana cara menyelesaikan integral seperti ini? Nah, jadi mudah saja ya, ingat pangkatnya, yang pangkat akar seperti ini kita ubah jadi pangkat pecahan ya. Jadinya apa? Integral dari 2x
kali X pangkat 5 per 2 per 3 X pangkat 1/2. Oke, karena nilainya sama-sama X, jadi tinggal dijumlahkan saja ya, jadi integral dari 2X pangkat ini 2/2 ya, ini kan 1 tambah 5/2 kan 7/2 ya, 7/2 dikurang 1/2, jadi ini kan saya anggap saja 1, kemudian ini karena dia kali tambah 5/2, kemudian karena dia bagi pindah ke atas jadi kurang 1/2 per 3 dx ya, supaya kalian tidak bingung ya. Jadi integral dari 2x pangkat berapa? 2/2 tambah 5/2 7/2 ya, 7/2 dikurang 1/2 berarti 6/2 berarti 3 ya. Nah, per 3 dx. Nah, kalau sudah seperti ini kan lebih mudah lagi, jadi kita integralkan langsung, jadinya 2/3 X pangkat tambah 1 berarti 4/4 ya, tambah C, atau sama dengan berapa? 2 per berapa? 12 ya, 12 X pangkat 4 tambah C, kita perkecil lagi jadi 1/6 X pangkat 4 tambah C. Udah ya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan ya, silahkan bertanya di kolom komentar. Ya baik ya, setelah kalian menonton video mengenai integral untuk pertemuan pertama, jadi tugas kalian untuk sebelas menit saja adalah memberikan pendapat atau komentar di akun YouTube atau Google Classroom mengenai bab integral. Terserah itu berupa pertanyaan yang sulit ya, yang sulit atau Anda tidak ketahui, atau memberikan pendapat apa yang sudah kalian dapat. Jadi selain kalian literasi dulu, tentu kalian harus baca-baca buku, kemudian menonton video saya atau menonton video-video yang lain yang berkaitan dengan bab integral, kemudian kalian memberikan pendapat kalian di Google Classroom atau di akun YouTube saya yang ini. Jadi itu tugas pertama untuk bab integral, nanti akan saya periksa satu persatu. Oke, sampai di sini.